Assalamualaikum, hi you everyone, welcome to my channel. Dan di video kali ini kita mau ngapain? Berhubung ini masih di rumah saja, jadi di video kali ini saya akan sharing. Tuh, kita masuk ke zona curhat. Kira-kira kita mau curhat apa hari ini? Baiklah, kali ini saya akan curhat tentang tes CPNS 2019. Baik, di video kali ini saya akan sharing tentang hal-hal yang berhubungan dengan tes CPNS. Baik, pertama, oke, di video ini saya akan sharingnya melalui kira-kira ada beberapa pertanyaan, dan kita ke pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan pertama, sudah berapa kali ikut tes CPNS? Jawabannya adalah saya sudah tes CPNS kali ke-5. Dan langsung aja ya, nggak usah pakai pertanyaan. Apakah berhasil? Tentu saja saya belum berhasil. Yeay. Belum rezeki. Jadi ya, ini tes di 2019 itu kali ke-5 saya tes CPNS, dan mungkin menurut Allah belum saatnya saya lulus dan menjadi PNS. Baiklah. Next question. Pertanyaan berikutnya adalah persiapan sebelum tes CPNS 2019. Baiklah. Sebenarnya sih kalau berbicara tentang persiapan di tes CPNS 2019, saya pernah ikut yang 2018. Itu sebenarnya persiapannya ada di situ sih. Jadi tes CPNS 2018 itu sekitar bulan 10, tapi saya sudah mempersiapkan diri dari bulan Januari 2018, dimana pada saat itu sebenarnya belum ada informasi tentang penerimaan CPNS. Tapi saya karena setelah 4 tahun ditutup penerimaan CPNS akhir, dan di tahun 2018 dibuka lagi, dan persiapannya kurang lebih 10 bulan. Saya sudah ikut bimbel, saya sudah belajar mandiri, dan pokoknya kalau di 2018 itu persiapan udah jor-joran. Tapi saya nggak berhasil pada saat 2018. Oke, sebelum ke 2019, ya ini sebenarnya ini persiapan juga ya. Maaf ya, ini kita ambil setting di belakang rumah saya ini banyak, biar agak-agak fresh, pohon-pohonan tapi banyak nyamuk juga. Baik, di 2018 itu 10 bulan saya persiapan. Saya sudah sebenarnya untuk di 2018 ini hal yang bisa saya pelajari, juga teman-teman pelajari, adalah dari bukan kesalahan juga ya, hal yang tidak baik. Sebenarnya hal yang tidak baik yang saya lakukan pada saat di 2018. Sebenarnya kalau dari sisi persiapan itu udah oke banget, sudah 10 bulan lagi-lagi. Terus saya sudah try out berkali-kali dan alhamdulillah selalu lulus untuk persiapan di 2018. Tapi dengan adanya saya lulus try out, saya udah persiapan, di situ ada hal yang tidak baik, adalah saya terlalu ambisius. Saya terlalu ambisius karena di samping persiapan yang sangat matang, mungkin karena saya sangat berharap besar saya bisa lulus pada tahun itu, karena 4 tahun tidak ada penerimaan. Jadi rasanya kayak pada saat ada penerimaan saya harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Baik, saya sangat ambisius, dan ternyata ada muncul agak kesombongan di situ. Tapi sebenarnya bukan sombong buat apapun ya, tapi sombong di dalam diri saya sendiri. Oke, saya bisa, ada kayak mengecilkan segala sesuatu, dan itu tidak baik. Dan ternyata pada saat saya tes, yang saya pelajari kan adalah tahun-tahun sebelumnya ya, yang dari dulu. Ternyata pada saat tahun 2018 itu semua Bona. Tapi di tahun 2018 itu berubah total. Passing grade berubah lebih tinggi, dan yang lebih berubah lagi adalah dari segi soalnya jauh lebih sulit, terutama untuk di karakteristik pribadi. Dan pada saat 2018 saya gagal di karakteristik pribadi, dan nilai saya sebenarnya juga di bawah ekspektasi saya, karena saya nggak nyampe 300 pada saat itu. Tapi untuk tahun 2018 saya
tidak lulus passing grade, tapi kan ada penurunan, ada perubahan peraturan tentang perubahan passing grade. Akhirnya saya masuk, dan pada saat itu saya sempat mengikuti SKB, tapi setelah SKB saya ada di posisi 3, di mana yang diterima itu hanya 1. Baiklah, 2018 sudah selesai, dan apa yang saya rasain untuk 2018? Di 2018, karena persiapan udah sangat matang, ambisi saya kuat sekali. Jadi apa ya, pada saat saya tidak lulus itu sangat amat terpukul sekali. Saya sangat terpukul, saya sangat sedih sekali, saya sangat kecewa sekali. Terutama sebenarnya agak-agak kecewa dalam artian, orang tua saya pengen banget saya jadi PNS, dan saya juga di samping saya pengen menjadi PNS, saya juga pengen kasih kebahagiaan buat mereka. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, belum saatnya di tahun 2018. Dan yang bikin saya yang saya bisa share di sini adalah karena ambisi yang terlalu kuat, keinginan yang terlalu kuat. Akhirnya bukan keinginan terlalu kuat ya, maksudnya pengharapan yang terlalu tinggi. Akhirnya pada saat harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, saya benar-benar down. Butuh waktu saya kurang lebih berbulan-bulan, 6-7 bulan, atau bahkan 10 bulan ya, persiapannya 10 bulan, move on-nya juga 10 bulan. Itu jadi setiap hari saya down, ya manusiawi, sedih seperti itu, bahkan menangis. Dan akhirnya ya, alhamdulillah juga berkat teman-teman saya juga, terus keluarga saya memastikan ya udahlah, coba lagi di tahun berikutnya. Oke, pada akhirnya saya bisa sedikit berdamai pada diri saya. Oke, akhirnya ada pengumuman kalau di 2019 akan dibuka lagi. Baik, berhubungan dengan 2019, persiapan saya sama seperti 2008, enggak sama dengan 2018. Yang pasti di 2019 saya lebih santai ngejalaninya. Kalau 2018 itu saya setiap hari belajar, even H-1 saya masih belajar malam, dan itu nggak baik ya untuk tes, karena pas besoknya otak kita jadi capek gitu, apalagi kan ngitung-ngitung dan sebagainya. Nah, di 2019 saya lebih santai, sehari itu kira-kira apa yang bisa saya pelajari. Tapi di samping itu mungkin karena di 2018 saya sudah persiapannya udah matang, saya lebih istilahnya itu ada tabungan ilmu juga di tahun sebelumnya. Jadi mungkin 2019 saya lebih tinggal mengasah lagi, dan alhamdulillahnya itu. Dan di 2019 saya bareng teman-teman saya kita belajar santai, sharing. Dan di 2019 itu ternyata lebih enaknya saya bisa belajar, kayaknya saya lebih masuk belajar melalui YouTube. Jadi teman-teman, nanti kalau misalnya kalian mau tes lagi PNS, kayaknya kalian bisa buka juga di Facebook, di YouTube. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah berhasil sharing tentang pengalaman mereka dan jenis-jenis soal dan jawabannya seperti apa, dan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, itulah yang saya lakukan di tahun 2019. Di tahun 2019 itu yang saya lakukan, belajar di YouTube, Instagram, dan saya rasa itu sangat berhasil sekali, sangat berpengaruh. Yeay, itu untuk persiapannya. Baik, next question. Oke, pertanyaan berikutnya adalah nilai dari tes CPNS 2019. Baik. Oke, ini saya mau kasih lihat. Ini kartu pesertanya masih saya simpan. Sebenarnya saya itu termasuk orang yang suka ngumpulin kenang-kenangan, kenang-kenangan. Jadi sebenarnya kartu peserta ini dari pertama saya ikut di tahun 2010 saya lulus kuliah. Sebenarnya saya sudah selalu simpan nomor-nomor kartu peserta. Ya, bahkan pada saat saya ikut UMPTN, ya dulu UMPTN, saya masih simpan sekarang. Nah, untuk kartu peserta CPNS sendiri, ini kali kelima, berarti ada 4 sebenarnya. Pada saat tahun lalu karena saya sudah begitu kecewanya, saya bakar lah. Tapi sebenarnya agak nyesel juga. Jadi buat kamu yang masih nyimpen, jangan dibakar. Sekecewa apapun kamu sebenarnya, karena ini adalah dokumentasi kehidupan. Jadi nanti kita kan nggak tahu nih,
kedepannya kita berhasil berhasil dalam versi kita masing-masing, kita bisa ceritain ke anak cucu kita atau saudara kita, bilang kalau oh saya pernah ikut tes PNS, saya juga gagal berkali-kali. Jadi ya kita bisa menyemangati orang-orang yang belum berhasil seperti saya. Tapi nanti ya, semoga nanti saya di kemudian hari, kenapa saya share saya buat vlog ini, karena saya seperti dokumentasi kehidupan. Saya juga penasaran, semoga nanti di ke depan saya bisa lulus, dan pada saat saya lulus, kalau misalnya ada rezeki di PNS saya alhamdulillah, jadi saya teman-teman dan saya juga bisa kasih kenangan, saya juga pernah gagal gitu. Baik, berhubungan dengan apa tadi pertanyaannya? Hasil ujian untuk hasil ujian tes CPNS 2019, kalian bisa lihat ini. Tada! Oke. Untuk TWK, poin saya itu ada di 110, dimana passing grade-nya ada di 65. Dan untuk TIU itu nilai saya 140, passing grade-nya 80. Dan terakhir itu TWK. Saya tidak berhasil di TWK. Nilai saya ada di 122, sedangkan passing grade-nya ada di 126. Saya kurang 4 poin. Ya, yang pasti saya sangat percaya kalau kita sudah ikhtiar. Alhamdulillah saya sudah belajar, dari segi persiapan belajar, sharing sama orang-orang yang sudah berhasil itu sudah. Dan juga dari segi ibadah saya insya Allah juga sudah, sholat ya nggak usah disebutin ya, ibadah-ibadah yang lain jelas insya Allah menurut saya udah maksimal sekali saya sudah beribadah. Semoga maksud saya diberikan yang terbaik dan dimudahkan, dan ya itu tadi, pada saat kita sudah ikhtiar, jadi apapun hasilnya itu kita sudah lebih ikhlas. Dan sama seperti ini saya juga berdoa, bukan ya Allah tolong luluskan saya, bukan, tapi ya Allah kalau menjadi PNS saat ini itu adalah baik buat saya, tolong diluluskan. Tapi jika kelulusan saya membawa mudarat untuk saat ini atau ada yang lebih baik dulu, tolong berikan yang lebih baik itu, dan mungkin bukan tahun ini saya lulus. Dan ya jadi pada saat saya tidak lulus, saya percaya Allah punya skenario lain, dan kita harus percaya bahwa skenario Tuhan itu adalah skenario yang terbaik di dunia ini. Di dunia dan akhirat semuanya. Jadi kita lebih ikhlas dan kita bisa ngelanjutin kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena menurut saya cukup, saya kecewa di tahun lalu, itu rasanya tidak enak sekali, saya kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya tahun ini pada saat saya nggak berhasil, ya udah, percayalah. Pertama, banyak sekali orang-orang yang sudah berhasil, udah lulus tes CPNS itu bukan hanya 5 kali, ada yang 9, bahkan ada teman saya itu sudah 11 kali baru lulus. Tapi semoga saya di tes ke-6 lulus ya, amin. Dan ke-7, banyak sekali orang kita tuh lebih beruntung dari orang lain. Misalnya saya di tahun ini, saya di 31 tahun, banyak sekali orang yang pada saat tes 2019 itu adalah tahun terakhirnya tapi belum rezeki. Jadi syukuri apa yang bisa kita syukuri, karena semakin kita bersyukur, insya Allah Tuhan akan berikan lebih banyak lagi nih kita. Tetap semangat. Baik, next question. Tunjukkan ekspresi pada saat melihat nilai muncul di layar pada saat selesai ujian. Baik, jadi ini kalau saya ingat-ingat agak lucu juga. Ini maaf ya, dari tadi bolak-balik terus Bona, kucing saya kayak mau ikut nonton. Bona, hey, sini. Oh, ini dia buat. Dia mau ikut ngevlog.
Jadi lagi kotor. Halo pemirsa. Main lah. Baik, saya mau kasih tunjuk ekspresi pada saat lihat nilai di layar setelah ujian. Jadi pada saat saya ujian itu masih ada berapa puluh detik saya udah selesai, oke. Tinggal berapa detik, puluh detik itu selesai kan otomatis keluar sendiri. Jadi selama itu saya bilang, aduh saya berdoa, ya Allah, tolong 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 ya Allah, luluskan ya Allah, gitu kan. Oke, apa yang terjadi? 3, 2, 1, kan muter nih, loading. Saya gini, tara keluar. Oke, pada saat keluar saya lihat yang pertama kan pasti TWK tuh. Oh, 3 digit. Insya Allah, wah berarti lulus lah. Tuh bawahnya lagi 3 digit. Yes, lulus lagi deh. Dan saya pikir, aduh, lulus nih. Karena di bawahnya 3 digit juga kan. Pasti TKP 1, 2, 2. Begitulah ekspresi saya sekali lagi. TKP 1, 2, 2. Oh no. Astagfirullah. 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 Dan saya bilang astagfirullah sampai panitia tuh di kiri kanan kan masih ada panitia, langsung kenapa. Ternyata dia langsung lihat, ya ampun 4 poin lagi. Saya udah, oh my god. Jadi tapi pada saat sudah gini saya langsung gini, saya hanya bisa ketawa dalam artian, ya Allah 4 poin lagi. Nilainya tinggi, totalnya 372, tapi aduh 4 poin lagi dan lagi-lagi belum rezeki. Jadi antara di situ senangnya karena nilainya di atas ekspektasi, tapi ya sedih juga pasti karena belum berhasil lagi. Baik, expression. Oke. Perasaan saya pada saat lagi-lagi belum berhasil. Perasaannya adalah, jadi pada saat melihat berdiri sampai saya tuh senyum-senyum sendiri. Tuhan, belum berhasil lagi sambil jalan ke depan. Terus oh ya, saya kan masih sharing sama guru bimbel saya, Kak Andi. Oh sorry Kak Andi, saya belum berhasil. Tapi teman-teman saya juga banyak yang berhasil yang bimbel sama Kak Andi. Jadi pada saat saya keluar dari pintu, Kak Andi kan udah langsung berdiri. Dia guru coach bimbel terbaik yang pernah saya miliki, karena beliau sangat bertanggung jawab sekali. Bona. Dia tuh kucing kepo memang. Jadi Kak Andi tuh udah berdiri di depan pintu. Oh saya langsung, Kak Andi kurang 4 poin. Saya langsung peluk. Tuhan, langsung kayak kaki nih gemeteran sampai. Sorry ya, saya lebih ke arah gimana ya, pada saat kita sudah berjuang dan banyak orang yang mendoakan tuh kayak pada saat belum berhasil, sedihnya tuh kayak bukan karena diri kita juga, tapi kalau saya pribadi sedihnya kayak aduh mengecewakan orang-orang yang telah mendoakan saya atau memberikan ilmu kepada saya. Tapi alhamdulillah mereka adalah coba lagi. Terus yang saya pikirkan lagi adalah aduh ayah ibu saya nih. Oh my god. Akhirnya yaudah saya langsung mau pulang. Sebenarnya sih pada saat itu saya pengen jalan-jalan dulu, menenangin pikiran, tapi saya pikir aduh kalau saya lebih lama pulang ke rumah ayah ibu saya yakin banget mereka pasti lagi berdoa. Akhirnya saya langsung pulang saya perbaiki dulu ekspresi nih, sesedihnya apa pasti kita harus di depan orang tuh harus tampak bahagia. Langsung motornya nyampe ke rumah, mereka langsung bilang gimana, berhasil? Saya langsung ya belum berhasil. Padahal di sini tapi saya harus kuat di depan orang tua saya harus meyakinkan kepada mereka kalau I'm okay. Ya, jadi akhirnya mereka bilang langsung jadi so what's your planning saya apa?
Sebenarnya sih saya waktu itu I have no plan, saya nggak ada planning apapun, tapi saya harus punya jawaban buat nenangin mereka. Akhirnya saya bilang, oke, tenang, Alvin punya planningnya adalah tahun ini harus ini. Saya nggak bisa ceritain dulu karena belum terrealisasi, tapi saya mohon doa, saya masih ada planning dan semoga dilancarkan. Pokoknya saya udah persiapkan, tinggal realisasi, semoga dimudahkan sama Allah. Nah gitu deh, oke deh. Dan akhirnya mereka tenang. Saya pun sebenarnya alhamdulillah juga ya dari jawaban yang spontan, Alvin punya planning ini. Tapi dipikir-pikir benar juga ya, kayaknya saya harus ini deh. dan sebenarnya itu juga apa ya, nanti saya sharingnya ada apa di dalam buku ini. Gitu deh, akhirnya aman. Baiklah, next question. Well, berbicara tentang planning, apa sih planning saya setelah saya belum berhasil? Tentu ini juga buat teman-teman seperjuangan, pejuang ASN kata orang yang belum berhasil atau belum punya rezeki untuk jadi PNS, tetap semangat ya. Salah satu saya buat video ini adalah saya mau sharing, karena pada saat kita sharing kita akan lebih enak, lebih kuat, dan ya kita saling menguatkan. Dan saya bersyukur juga punya teman-teman di sekeliling saya, keluarga, teman-teman, sahabat yang oke, bisa coba lagi. Dan katanya juga di September itu kan buka lagi, insya Allah kita ikut dan semoga berhasil, amin. Tapi lagi-lagi itu tadi, mau dalam hal apapun, mau dalam perlombaan apapun, kita harus mempersiapkan hal yang terbaik dan hal yang terburuk, dan tetap percaya bahwa apapun itu sesuai dengan rencana kita atau tidak, kenyataannya itu adalah yang terbaik menurut Tuhan kepada kita. Dan percayalah, apapun yang diberi Tuhan itu adalah yang terbaik. Mungkin bukan saat ini kita taunya, mungkin di kemudian hari, tapi percayalah semua akan happy ending. Yeay, amin. Oke, berbicara tentang planning, saya itu hobi juga nulis apa sih, tapi saya tutup dulu ya karena masih rahasia. Resolusi 2020 di nomor 1 apa? Lulus tes CPNS. Oke, resolusi 2020 yang lulus CPNS-nya belum karena di akhir tahun katanya ada lagi. And saya masih punya, ini ada 12, saya masih punya 11 resolusi lain yang bisa saya realisasikan, dan semoga bisa terrealisasi. Oke, ini saya sambil baca. Amin. Ada beberapa resolusi yang saya bisa realisasikan dalam waktu dekat. Ada juga yang jangka panjang. Baik, saya mau kasih apa ya, saya pernah baca buku judulnya The Magic, nanti saya akan review juga di video berikutnya. Itu ada juga The Answer, judulnya The Answer, nanti saya juga review. Poinnya adalah kita harus menuliskan, itu adalah salah satu, kalau The Magic itu salah satu seri dari The Secret dari Rhonda Byrne, dimana kita harus what we think, what we get. Jadi kita tuh harus berpikiran dulu, itu hukum semesta, apa yang kita pikirkan itu yang kita dapat. Dan kalau The Magic itu bagaimana kita nanti kita sharing ya. Yang jelas intinya di situ kita harus tulis apa sih yang kita pengen, dan salah satunya tadi seperti tadi resolusi saya di 2020 ada 12 poin. Baiklah, nah buat kalian jangan lupa untuk tetap yang belum berhasil atau bukan hanya di PNS, kalau kalian belum berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan, tetap semangat ya, kita sama-sama semangat, tetap berjuang, dan hidup harus tetap berlanjut. Please tutup buku masalah tes CPNS sebelumnya, buka lembaran baru, persiapkan diri lebih baik. Sama seperti saya, oke, saya gagal di TKP, saya akan cari tahu apa sih TKP itu sehingga saya gagal. Dan saya gak mau gagal lagi, tapi tetap TWK dan TIE tetap diasah. Semoga di
tes berikutnya. Di 2020 ada bukaan tes CPNS 2020 dan saya bisa berhasil, dan kali ini benar-benar berhasil, sehingga pada saat kita saya share di video berikutnya di channel YouTube saya. Semoga berita baik, amin. Dan baiklah, tetap semangat sekali lagi. Don't forget to be happy, healthy, and grateful. Sebentar sebelum saya tutup, sekarang lagi musim corona, please tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap waspada. Dan yang paling penting adalah jangan panik. Terus kalau mendapatkan berita-berita, dicari tahu dulu kebenarannya, jangan sampai kemakan hoax, jangan sampai pada saat kita lihat malah jadi panik, dan itu mempengaruhi kondisi pikiran kita. Akhirnya kalau kita stres, itu berpengaruh ke imun tubuh, dan sedangkan kita untuk melawan virus itu kita harus punya imun tubuh yang kuat. Salah satu bagaimana supaya kita memiliki imun tubuh yang kuat adalah salah satunya adalah dengan pikiran kita sugesti. Kita harus bahagia, kita harus ingat hal-hal yang baik, kita banyak-banyak bersyukur sehingga imun kita kuat dan kita lebih kebal dan bisa melawan virus corona. Baik, don't forget to be happy, healthy, and grateful. Jangan lupa untuk bahagia, sehat, dan bersyukur, karena itu kuncinya. Saya Albu Kolbin, pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat.